welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Sabira Fadila. Nah teman-teman, hari ini aku akan membahas diet lagi nih. Dan aku akan membahas seputar diet kopi. Hah? Emang kopi bisa untuk diet? Tuh, bukannya kopi cuma bisa buat ngilangin ngantuk ya? Tenang aja teman-teman. Ternyata kopi itu bisa cocok loh untuk kita yang lagi diet. Dan ada fakta juga yang menunjukkan bahwa ternyata kopi itu juga bagus untuk menurunkan berat badan. Nah, pasti penasaran kan? Tapi sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share dulu ya. Oke? Jadi teman-teman, udah ada nih yang bikin jurnal di tahun 2019, yaitu Jurnal Nutrien. Nah, Jurnal Nutrien ini dilakukan penelitian di Asia, Eropa, dan juga Amerika. Di dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa kopi itu bisa digunakan untuk menurunkan berat badan loh. Kok bisa sih? Nah, hal ini karena teman-teman, kopi itu mampu untuk menurunkan jaringan lemak di tubuh. Selain itu, ada zat-zat di dalam kopi yang efektif untuk mencegah obesitas. Nah, zat-zat tersebut antara lain adalah asam klorogenik, trigonelin, dan juga magnesium. Nah, kalau teman-teman nih ada yang habis ngopi itu kadang-kadang suka jadi nggak mau makan apa-apa. Nah, ternyata itu juga akibat pengaruh kopi yang mampu untuk menekan nafsu makan loh teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti pernah dengar nih yang namanya kandungan kafein di dalam kopi. Ternyata kafein ini juga efektif loh untuk menurunkan berat badan. Nah, kok bisa sih? Ternyata nih kafein itu mampu untuk menstimulasi penghancuran lemak lewat saraf simpatetik. Selain itu, kafein juga mampu meningkatkan metabolisme dan juga meningkatkan proses pembentukan energi. Tentunya nih teman-teman, kopi yang dikonsumsi bukan kopi instan ya, yang udah ada gulanya atau yang udah ada creamernya, tapi benar-benar kopi murni atau kopi hitam tanpa gula. Nah, ternyata nih teman-teman, tentang diet kopi ini juga sudah ditulis bukunya, yaitu berjudul The Coffee Lover's Diet oleh Bob Arnott. Nah, menurut Bob Arnott ini ternyata kopi itu bisa digunakan untuk diet loh teman-teman. Jadi buku itu menceritakan tentang kehidupan sekelompok masyarakat di Yunani, tepatnya di Ikaria. Nah, ternyata penduduk di Ikaria ini rata-rata tuh umurnya tuh panjang nih teman-teman, bisa sampai lansia kayak gitu. Dan setelah diteliti, ternyata nih mereka itu suka mengkonsumsi kopi yang kaya antioksidan. Selanjutnya nih teman-teman, ada tips diet kopi. Nah, buat teman-teman yang coffee lovers nih, pasti penasaran kan, kira-kira kopi seperti apa sih yang cocok buat diet? Apa semua kopi itu bisa kita jadiin kopi diet? Atau ada kopi-kopi tertentu? Nah, pas nih teman-teman, wajib dengerin ya. Jadi yang pertama nih teman-teman, kita harus perhatikan jenis kopi yang akan kita konsumsi. Nah, tadi kan di awal udah aku kasih tahu nih, di dalam kopi itu ada kandungan asam klorogenik yang bagus banget untuk menurunkan berat badan. Nah, ternyata nih teman-teman, asam klorogenik itu gak tahan panas. Jadi sebaiknya kalau kita mau konsumsi kopi, baiknya kopi yang di roast dengan metode light roast ya teman-teman. Jadi dia tidak menggunakan tekanan panas yang terlalu tinggi, sehingga kandungan asam klorogenik tadi juga tetap efektif untuk menurunkan berat badan. Selain itu, teman-teman juga harus perhatikan penyajian kopi nih. Kopi yang baik untuk diet sebaiknya tidak dikonsumsi secara terlalu panas dan juga terlalu dingin. Jadi buat teman-teman yang mau diet pakai kopi, sebaiknya jangan minum es kopi ya teman-teman. Pilihlah kopi yang kita seduh tapi jangan terlalu panas juga ya. Jadi suhunya itu pas sehingga asam klorogeniknya tadi juga tetap efektif untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya nih teman-teman, wajib banget teman-teman menggunakan kopi hitam ya. Jadi kalian konsumsi kopi murni tanpa tambahan apapun nih. Karena kalau misalnya kita tambah gula nih teman-teman, sama aja itu menambahkan 20 kalori setiap sendok gula yang kita kasih. Nah, jadi sama sekali nggak efektif kan jatuhnya kalau kita mau diet kopi tapi
kita masih pakai gula. Nah, sebaiknya gulanya dihindari dulu ya teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi sebaiknya kita juga konsumsi kopi secukupnya aja. Dan pastikan juga kita memberi jeda untuk minum kopi ya teman-teman, seperti 3-4 jam sekali. Nah, untuk konsumsinya juga jangan lebih dari 5 cangkir ya teman-teman, karena ini bisa menyebabkan insomnia atau susah tidur dan juga menyebabkan rasa tidak enak nih di perut kita. Nah, ternyata minum kopi ini juga ada jam-jam tertentu loh teman-teman. Nah, jam yang paling efektif untuk minum kopi adalah jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau misalnya teman-teman minum kopi lebih dari jam itu nih, dari jam 3 misalnya, takutnya teman-teman bakal insomnia dan menyebabkan susah tidur. Untuk teman-teman yang pemula nih minum kopi, misalnya, aduh aku belum pernah minum kopi dan nggak biasa minum kopi yang bener-bener kopi hitam kayak gitu, pasti pahit banget dan gak enak banget kan. Nah, teman-teman bisa memulainya dengan mencampurkan susu segar atau susu UHT ke dalam kopi. Jadi jangan dicampur gula atau creamer ya teman-teman, karena itu nggak bagus juga untuk kesehatan. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan mencampurkan susu nih, itu bagus untuk sumber kalsium dan juga bagus untuk tulang kita. Jadi untuk teman-teman yang pemula nih, baru pertama kali cobain kopi, bisa dicampur dengan susu UHT dulu ya. Teman-teman suka cobain kopi pakai kayu manis nggak? Nah, kalau misalnya belum pernah, bisa nih cobain kopi hitam tadi dicampur sama kayu manis setengah sendok teh sampai 1 sendok teh aja nih. Kayu manisnya kayu manis bubuk ya. Nah, ternyata nih kayu manis itu manfaatnya bagus loh teman-teman untuk tubuh. Kayu manis ini dapat menurunkan kolesterol, menurunkan glukosa darah dan juga menurunkan trigliserida kita. Nah, gimana? Sekarang teman-teman udah tertarik belum buat cobain diet kopi? Nah, kalau misalnya teman-teman udah mulai tertarik nih, kira-kira kopi apa ya yang bagus untuk diet? Karena kan nggak sembarang kopi ya teman-teman, apalagi kopi-kopi instan tuh yang udah ada gula di dalamnya. Aduh, itu nggak bagus banget ya untuk diet teman-teman, dan nggak aku rekomendasiin. Nah, setelah aku cari-cari nih teman-teman, ada kopi yang ternyata bagus banget untuk diet, tapi harganya nggak terlalu mahal. Karena kalau misalnya kita beli yang dari biji-biji kopi gitu, kita harus beli grindernya juga kan, kita harus beli mesin kopinya juga kan, dan itu pasti membutuhkan biaya yang nggak murah teman-teman. Makanya aku cari nih kopi yang cocok untuk diet tapi harganya tetap terjangkau, dan ternyata aku nemuin seneng banget teman-teman, karena ini tuh kopinya udah familiar banget dan ternyata ini produk baru dari mereka loh. Jadi teman-teman, yang aku temukan nih, ternyata kopi yang baik untuk diet itu adalah kopi yang dari biji dengan teknik light roast. Selain light roast nih teman-teman, ternyata kopi tetes atau drip coffee ini juga bagus banget untuk diet loh teman-teman. Karena kopi tetes ini itu bagus banget kandungannya untuk diet. Nah, akhirnya setelah aku cari-cari nih, aku akhirnya menemukan drip coffee yang bagus banget untuk diet. Pasti penasaran kan? Dan ini dia teman-teman suaminya. Tada! Ini adalah kapal api Toraja Pea Berry Blend isi drip coffee. Setiap satu bungkus dari kapal api drip coffee ini berisi 5 saset teman-teman, dan harganya tuh murah banget teman-teman, gak nyangka banget dong aku. Ternyata harganya tuh cuma 24.990, kita dapat 5 loh. Tuh banyak banget kan? Ini tuh bisa murah banget kalau teman-teman bandingin deh. Misalnya teman-teman lagi main ke coffee shop, satu cangkir kopi itu bisa sampai di atas 20 ribuan kan. Sementara ini 24.990, kalian udah dapat 5 saset dong. Tuh bayangkan murah gila ini mah. Dan ini nih teman-teman, rasanya tuh bener-bener otentik kopi Toraja. Atau teman-teman yang suka ngopi di coffee shop itu pasti juga ngerasa kalau ini tuh bener-bener rasa coffee shop banget deh, kopinya bener-bener asli deh pokoknya. Padahal harganya tuh murah banget loh. Dan ini tuh juga cara bikinnya unik banget karena dengan menggunakan teknik drip coffee. Pasti penasaran kan gimana sih cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Oke teman-teman, setelah mengetahui nih sedikit tentang diet kopi, sekarang kita buat yuk kopi kapal apinya bareng-bareng. Wah, dilihat dari packagingnya cantik dan eksklusif banget ya. Waktu buka bungkusannya juga satisfying banget teman-teman. Jadi penasaran kira-kira isinya kayak gimana ya? Wow, ternyata satu dus ini isinya 5 saset kopi kapal api teman-teman. Bener-bener steril dan packagingnya super aman ya. Jadi kita nggak perlu khawatir deh.
Nah, sekarang kita lihat yuk kayak gimana sih isinya. Wow, ternyata isinya seperti kantong kopi gini ya teman-teman. Udah gitu di setiap sisinya ada kertas yang gunanya untuk menarik bungkus kopi. Nah, selanjutnya jangan lupa kita sobek bagian atas kopinya ya. Ini fungsinya untuk menuangkan air panas ke dalam bubuk kopinya. Nah, setelah semuanya tersobek nih teman-teman, kita buka seperti ini kantong kopinya dan kita masukkan ke dalam gelas sambil ditarik ujung kertasnya seperti ini ya. Gampang banget kan? Setelah itu tinggal tuang aja nih air panas banyak 150 ml. Tuh, jadi deh. Selamat mencoba. Sekarang kita tinggal tunggu aja nih sampai tetes kopi terakhirnya teman-teman. Wah, seru banget ya. Sekarang kopi siap dinikmati. Nah teman-teman, gampang banget kan buat bikin kopi drip coffee ini. Nah ini tuh merupakan produk baru dari Kapal Api, dan teman-teman wajib banget cobain karena rasanya enak banget. Sekarang karena aku udah bikin, yuk kita cobain bareng-bareng. Tada! Nah sekarang kita bakal cobain ya teman-teman kopi dari Kapal Api ini. Rasanya kayak gimana ya? Enak banget teman-teman. Jadi rasa kopinya tuh bener-bener kerasa. Apalagi ini kan kopi dari Toraja ya, bener-bener tuh rasanya tuh bener-bener kayak pahitnya tuh pahit enak gitu loh. Jadi nggak terlalu pahit juga dan ini bisa dinikmati. Buat coffee lovers wajib banget cobain ini karena selain enak rasanya, ini tuh juga bagus banget untuk diet. Nah teman-teman, aku barusan aja habisin kopinya dan rasanya tuh enak dan segar banget. Apalagi ini juga bagus untuk diet. Nah buat teman-teman yang tertarik dan pengen cobain juga, jangan lupa nih untuk langsung check out di aplikasi Shopee di Kapal Api Official Shop. Dan aku bakal cantumin juga di description box. Jadi jangan lupa langsung cek description boxnya dan langsung check out ya. Oke? Nah itu tadi teman-teman fakta seputar diet kopi. Dan ternyata nih kita baru tahu ya, ternyata kopi itu selain enak, bagus untuk kesehatan dan bagus juga untuk diet. Tapi tentunya teman-teman, kalau kita sedang diet, selain minum kopi tadi juga harus dibarengin dengan olahraga dan juga makan yang teratur. Dengan kita lebih sering mengkonsumsi buah dan sayur, serta menghindari makanan junk food dan makanan instan ya teman-teman. So yang lagi diet, semangat dan semoga berhasil. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Pokoknya ini teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mau request aku bikin video apa lagi, bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk selalu tekan tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Thanks for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you on the next vlog. Bye bye.